Wilujeng Sumping to my channel. Halo, kembali lagi bersama Aing di Core 16 yang sudah lama sekali tidak sempat membuat skrip dikarenakan terbelenggu malas-malasan. Oke, kita foto lagi dan kabur, tidak sempat memoto, dan di sini foto adalah senjata teman-teman. Anjir. Oke, kali ini Aing akan membahas sebuah film yang sangat menarik, yaitu Deathgasm, sebuah film komedi yang lagi-lagi memberikan unsur musik metal dan iblis tentunya. Menurut riset yang Aing dapatkan, stigma musik metal adalah musik yang di dalamnya terdapat lirik penghujatan atau pembangkangan. Namun pada dasarnya genre tersebut adalah sebuah pemikiran yang tidak mudah diremehkan. Dari berbagai musisi diantaranya tentu mempunyai ideologi yang pasti berbeda, termasuk soal paham. Dan banyak musisi metal yang sepenuhnya bermusik tanpa pemahaman yang sebenarnya. Namun apa hubungannya dengan film ini? Oke, tanpa lama-lama mari kita bahas alurnya sekarang juga. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu biar Aing tambah semangat lagi nyeuna heeh. Lanjut. Berawal dari sebuah tempat terpencil, seorang anak yang harus pindah bersama sang paman karena ibunya seorang pecandu berat narkoba dan harus direhabilitasi. Ia bernama Bloody, tidak lain ia adalah seorang metalhead. Pamannya bernama Albert yang sepenuhnya mempercayai Yesus. Di sekolahan, Bloody bertemu dengan temannya yang bernama Dion. Ia sedang dibully oleh sepupunya sendiri yang bernama David. Tentu Bloody menghampiri dan menegur. Terlihat David tidak menyukai Bloody dan memaki dengan kata-kata kotor dan kasar. Tidak lama, Bloody melihat seorang wanita yang nampaknya sangat terpesona. Wanita itu bernama Medina dan Dion hanya memberitahukan Medina tidak akan menyukai seorang metalhead karena ia adalah kekasih dari David dan menyuruhnya untuk melupakan. Dikarenakan Dion sangat menyukai dadu, akhirnya mereka memulai teka-teki dadu yang nampak penuh perdebatan. Di sini ada Giles yang nampak tidak terima dengan kekalahannya. Tidak mau pusing, Bloody justru mendengarkan musik metal yang selalu menjadikan dirinya raja dan melepas semua emosionalnya. Seketika David dan teman-temannya membuat ulah. Mereka menyemprotkan air pesing kepadanya. Saat pelajaran berlangsung, dikarenakan Bloody sangat gemar membuat artwork, tiba-tiba dosen menghampiri dan sedikit melontarkan sindiran halus. Lalu dosen tersebut merobek dan membuang artnya ke tempat sampah, sehingga Bloody merasa dipermalukan. Sepulangnya sekolah, Bloody menemukan retail yang bernama Alien Record, sekaligus rumah peramal yang diantaranya menjual vinyl musik metal. Di dalam retail tersebut terdapat vinyl Hexan Sword yang bisa dibilang limited edition dari 666 yang dicetak karena terdapat darah Ricky Danger di dalam covernya. Di sini Bloody bertemu dengan seorang metalhead yang sedang memilih beberapa band metal kesukaannya. Ia bernama Zack. Tentu mereka berkenalan dan merubah hidup Bloody dengan beberapa kekacauan. Selain itu, mereka juga membentuk band bersama Dion dan Giles, dan inilah Deathgasm. Selanjutnya, Zack mengajak Bloody ke suatu tempat yang menurutnya adalah kejutan dan nampak terlihat rumah yang sudah tidak berpenghuni. Mereka berdua masuk ke dalam rumah tersebut, dimulai dari Zack dan disusul oleh Bloody. Ternyata rumah itu adalah kediaman rahasia Ricky Danger, seorang rockstar legend dari band yang bernama Hexan Sword. Mereka melihatnya sedang terbaring dan berniat mengambil sebuah vinyl yang sedang Ricky genggam. Sedikit pertikaian, namun hal tersebut tidaklah berlangsung karena Zack dan Bloody hanya sekedar penggemarnya. Mereka mendatangi rumah itu karena mendengar kabar dari majalah Death Scream. Setelah itu seseorang menghampiri. Ia adalah kaki tangan dari Ion. Namun Ricky menyuruh menjaga dan membawa vinyl yang ia miliki. Tidak lama pria itu meminta sesuatu dari Ricky. Entah apa yang ia minta sampai akhirnya ia membunuh Ricky di waktu itu juga.
Sesampainya di tempat, Zack dan Bloody membuka isi vinil tersebut dan menemukan lembaran kertas tua yang ternyata isinya adalah sebuah not atau musik kegelapan untuk memanggil Raja Iblis yang ternyata dicari oleh Aion. Namun mereka ingin mempelajari musik tersebut untuk menjadikannya materi baru. Dikarenakan kaki tangannya tidak mendapatkan lembaran tua tersebut, tanpa tergesa-gesa Aion memenggal kepala pria itu. Namun di sini sangat lucu, dikarenakan darahnya mengenai karpet yang sangat mahal. Aion pun menyuruh mengulangi pemenggalannya di atas terpal. Di lain scene, Dead Chasm telah membuat klip di sebuah hutan. Mereka menggunakan corpse paint agar terlihat seram, namun endingnya justru bikin geli. Selesainya mereka mampir ke sebuah minimarket. Tanpa sengaja Bloody bertabrakan dengan Medina. Namun di sini nampak mereka saling menyukai dan memutuskan untuk makan es krim di sebuah taman. Terjadi percakapan metalnya dengan pengalaman diri masing-masing. Dikarenakan Medina tahu Bloody gemar membuat artwork, justru meminta untuk merancang sebuah tato di tubuhnya. Bloody pun tentu bersedia dan memberikan sebuah CD musik metal untuk didengarkannya kapan saja. Di samping itu, David melihatnya dari kejauhan yang nampak terlihat kesal. Lain ketika, dikarenakan tidak tahu mereka memainkan not musik tersebut, Paman Bloody yang sangat percaya Yesus, ia menyuruh menghentikan musik setan yang mereka mainkan. Di luar kesadaran, mereka telah memanggil Raja Iblis bernama Ailot yang akan merasuki semua manusia, sehingga sang Parama pun merasakannya. Lalu Bloody merasakan energi yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan dan menghentikannya. Lalu scene memperlihatkan Medina telah mendengarkan CD metal yang diberikan Bloody tempo hari yang sangat terlihat menggairahkan. Wow! Beberapa waktu Bloody kembali ke sekolahan. Ia terlihat sedang mencuri kesempatan untuk mempelajari lembaran tua tersebut yang diantaranya terdapat istilah demon dan lembaran itu bernama Black Hymn. Usai pelajaran, dikarenakan Bloody dekat dengan Medina, David dan temannya tidak terima. Mereka menganiayanya sekaligus menghajar Bloody sampai babak belur. Di samping itu, ketika Zack sedang mencuri bahan bakar, Medina menghampiri dan menanyakan Bloody yang tidak terlihat masuk siang itu. Namun Zack tidak menanggapinya dengan serius. Sampai akhirnya Medina menitipkan catatan kepadanya untuk Bloody. Namun nampaknya catatan tersebut tidaklah Zack hiraukan, melainkan ia memberikan alibi bahwa Bloody tidak tertarik atas undangannya malam itu. Atas kekecewaannya, Medina melampiaskannya bersama Zack, saling bercumbu dan menghangatkan dinginnya suasana. Sementara itu, Bloody masih termenung mengingat sang ibu di rumah pamannya. Namun ia masih tersenyum dengan catatan Black Hymn yang sudah ia pelajari. Scene kembali dengan mereka yang akan memainkan musik dari Black Hymn. Zack mempertanyakan kondisi Bloody yang masih terlihat babak belur, namun ia tidak mau mempermasalahkannya. Black Hymn pun berhasil mereka mainkan. Dengan kekuatan iblis, semua penduduk mengalami kerasukan. Darah mulai mengalir di mana-mana, sampai akhirnya mereka tidak sadarkan diri. Ketika mereka dampak awal dengan beberapa di antaranya mulai terpengaruh, sampai pengajar Bloody di sekolahan mulai kerasukan dan mengeluarkan darah. Di rumah Zack bersama Bloody, mereka mulai terheran-heran dengan tingkah penduduk di kota itu, serta sedikit curahan tentang Medina yang berbeda kepadanya. Hal ini dikarenakan skandal yang belum Bloody ketahui, dan Zack hanya berlagak bego. Tidak lama terdengar gedoran yang dilakukan oleh ayah Zack. Ia mulai terpengaruh kekuatan iblis dan mulai menyerang Zack dan Bloody. Sampai akhirnya sang ayah pun harus tewas di tangan anaknya sendiri. Sangat brutal. Namun Zack menyesalinya. Apa daya, keadaan dan kekuatan iblis harus memilihnya untuk membunuh.
Di sini Bloody menjelaskan bahwa apa yang ia terjemahkan dalam Black Hymn adalah mantra pemanggilan setan. Tentu Zack sangat kaget dengan sedikit bingung dengan hal tersebut karena sebelumnya ia tidak mempercayai iblis sialan. Tanpa lama, Bloody berinisiatif pergi ke tempat peramal yang bernama Abigail yang sebelumnya ia temui di sebuah retail musik yang bernama Catatan Alien. Suasana semakin kacau dengan beberapa orang yang mulai kerasukan di kota itu. Kini suasana mulai berbeda, hampir semua orang di kota menjadi zombie dan saling menyerang. Sehingga Dion bersama Giles menuju rumah Bloody yang tentu tidak tahu keberadaannya. Ketika mereka hendak dimakan karena kalah dalam pertempurannya, tiba-tiba Medina menjadi pahlawan dan mengalahkan zombie tersebut menggunakan kapak dengan penampilan yang sangat keren. Tidak begitu lama dengan equipment tempur mereka berlindung ke sekolahan dan memberikan pesan untuk Bloody agar ia segera menyusulnya. Sementara itu Zack bersama Bloody tiba di tempat Abigail. Tentu mereka menanyakan hal yang sedang terjadi. Namun semua itu terlambat karena mereka telah memainkan Black Hymn dan mengacaukan semuanya. Semua yang kerasukan dan saling membunuh adalah sebuah penantian Raja Iblis yang bernama Aelot pada bulan Dara jam 3 dini hari. Ketika Abigail ingin memberitahukan pencegahan, naasnya ia terbunuh oleh zombie yang tiba-tiba menusuknya dan mengambil jantung Abigail dari belakang. Terlihat kota itu sangatlah kacau menjelang kedatangan Aelot sang Raja Iblis yang akan memberikan kekuatan kepada manusia yang menantikannya. Di sini Aion benar-benar telah menanti dan menginginkan kekuatan iblis tersebut. Mereka berkomunikasi dengan salah satu ruh jahat. Namun tanpa diduga Aion justru dibunuh oleh istrinya sendiri demi mengalihkan kekuatan yang ingin ia miliki. Sampai sepenuhnya ia mengabdikan jiwa dan raga beserta perintah membunuh siapa saja yang akan menghalanginya. Dan ia mengatakan Bloody adalah kunci. Dengan musik metalnya, Bloody dan Zack yang sedang mengendarai telah merencanakan pembatalan kebangkitan iblis Aelot. Dikarenakan Zack menyembunyikan sesuatu dari Bloody yang telah bercumbu bersama Medina, ia tidak mempedulikan ketiga temannya tersebut. Hingga perdebatan di dalamnya tidak bisa dihindari dan membuat Bloody sangat marah. Namun hal itu mereda setelah Zack sepakat untuk mencari ketiga temannya. Ketika Bloody hendak memastikan keadaan pamannya yang ternyata sudah terasuki, mereka pun bertarung dengan ketegangan yang saling bergantian. Namun terdapat hal konyol seperti penemuan alat bantu seks milik pamannya yang sangat taat kepada Yesus. Hal ini menjadikan senjata untuk pertempuran mereka dan sampai akhirnya mengalahkan kedua pasangan zombie tersebut. Selepas itu, David yang masih dalam keadaan sehat memasuki rumahnya. Namun dikarenakan Bloody menyimpan dendam, ia pun menggorok dan membunuhnya menggunakan gergaji mesin. Sangat brutal, men. Saat pertempuran akan dimulai, naasnya lembaran Black Hymn tertiup angin dan akhirnya mereka menyiapkan peralatan tempur untuk melawan dan mencari lembaran Black Hymn yang terpisah. Tentu masih dengan kekonyolan, scene memperlihatkan jasad pasangan paman Bloody yang membuat kita tertawa. Perlengkapan pun siap dengan penampilan yang sangat brutal. Satu persatu kembali mereka dapatkan lembaran Black Hymn dan tentu menghajar beberapa zombie yang berusaha menghambatnya. Sampai mereka tiba di sekolahan, akhirnya bertemu dengan Medina dengan kampaknya beserta kedua teman yang sudah menunggu. Namun di sini Zack masih merasa tidak nyaman karena telah menyembunyikan sesuatu dari Bloody. Ketika Medina melihat luka di tangan Bloody dan hendak mengobatinya, Bloody melihat jaket Zack yang berada di dalam tasnya lalu bertanya. Medina pun menjelaskan
Tentu hal ini membuat Bloody kecewa atas pertemanan metalnya, dikarenakan tidak terima ia menghajar Zack dan mereka bertarung. Tentu Bloody kalah saing dan akhirnya terkapar. Lalu Zack pun pergi meninggalkannya, dikarenakan frustasi Zack mengendarai mobilnya sambil minum. Di samping itu, mereka merencanakan sesuatu dan bergegas mencari amplifier untuk memainkan musik Black Hymn secara terbalik. Medina pun mendukungnya dengan semangat metal yang salah. Fuck yeah. Let's tear shit up. Tidak lama mereka bertemu dengan gerombolan Ion yang mencari Black Hymn tersebut. Dikarenakan mereka menyandra Medina, Bloody pun menyerahkannya. Di sini Ion justru merobek Black Hymn agar ia bisa mendapatkan kekuatan, kekuasaan, ketenaran dan segala apa yang ia inginkan. Lalu Bloody beserta teman-temannya disekap. Menyambut kedatangan Ailot, Ion melakukan ritual. Sementara itu Bloody telah pasrah, namun Medina tetap meyakini dan memberikannya semangat. Masih dalam keadaan tersekap, tiba-tiba zombie Ricky Danger keluar dari sebuah peti dan ingin menyantap mereka. Hal itu tidak berlangsung lama karena Zack tiba-tiba kembali dengan menggunakan corpse spine, menyelamatkan mereka dan melawan iblis bersama-sama. Namun Medina nampak konyol karena Zack meninggalkan mereka hanya untuk memakai make up. Wait, you decided that you wanted to help us and then you went and applied makeup? Well, how long did that take? Like 10, 15 minutes? It's not makeup, it's fucking corpse paint. For going into battle? Okay. Well, you look adorable. Selebihnya pertempuran dimulai dengan perencanaan Bloody memainkan Black Hymn secara terbalik menggunakan ingatannya, dan Zack membantai Ion yang sedang melakukan ritual. Namun naasnya Dion dan Giles telah tewas, dan sampai akhirnya tepat pada pukul 3 dini hari kedatangan Ailot telah tiba. Kini Ion mempersembahkan kekuatan tersebut kepada dirinya ketika Zack menusuk dan membunuh Ion saat transfer berlangsung. Tanpa disadari kekuatan itu pindah ke dalam jiwa Zack dan berubah menjadi iblis. Zack tentu membabi buta dan menginginkan kehancuran dunia yang menurutnya sangat kotor. Sedikit perlawanan dari Bloody, hal ini nampak tidak berhasil ketika Zack ingin membunuh Medina. Dengan susah payah, Bloody berhasil memainkan Black Hymn dengan teknik terbalik. Hal ini membuat Zack kembali menjadi manusia. Namun Zack harus menahan keluarnya kekuatan iblis dari dalam dirinya. Sehingga Zack memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri kepada Bloody agar Ailot kembali ke dalam neraka. Dengan sangat berat hati, ia pun terpaksa melakukannya. Lalu Bloody mempersembahkan persembahan metalnya kepada Zack. Ailot pun kembali ke neraka dan dunia telah diselamatkan oleh sisi gelap pertemanan Metalhead yang melawan iblis. Dua bulan kemudian, Bloody hidup bersama Medina dan nampak ia telah menjadi Metalhead sejati dengan tato di lengannya gadis berkampak. Setelah Medina pergi, Zack datang dari kegelapan dan berkomunikasi dengan Bloody. Menurutnya, neraka sangat mengagumkan karena telah bertemu dengan beberapa rockstar legendaris seperti Dio, Kurt Cobain, Dimebag, John Bonham, dan ujarnya Mayhem telah bersatu kembali begitu keras dan brutal. Film pun selesai dengan ending yang sangat mempengaruhi dengan beberapa perkataan di akhirnya bahwa dengan bermusik mereka akan dipersatukan kembali di neraka. Masa iya sih? Di neraka? Apa gua gak salah riset ya? Adapun film yang bisa kami sajikan untuk teman-teman, silahkan komentar di bawah.